Gak boleh tinggal di tubuh manusia. Masuk perbuatan zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Di Kota Kuningan, di Masjid Al-Falah inilah kami menggelar Ruqyah Massal. Ini senjata dari Jawa Barat. Ya, ini benda mati, tidak bisa hidup. Mereka menyeru selain kepada Allah apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu, dan juga mereka yang hanya diciptakan. Jangankan menyelamatkan orang lain, dia dibanting aja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Terapi Ruqyah tidak akan memberi banyak manfaat jika pasien masih memiliki jimat, apalagi mengagung-agungkan benda keramat. Karena itu, dalam setiap sesi Ruqyah, jimat yang pertama kali harus dimusnahkan. Setiap kita memiliki dosa, selain dosa kepada Allah Ta'ala, juga dosa kepada sesama manusia. Maafkan kami semua, ya Allah. Ibu ini menggigil ketika diajak untuk bertobat, apalagi saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bahkan, ibu yang bernama Aas ini berusaha meninggalkan acara Ruqyah. Setan telah menguasainya dan tidak mau diusir dari tubuh Ibu Aas. Al-Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ya Ibu Aas, biasanya yang dikeluhkan tiap harinya apa? Kayak bengong, nafasnya sesak ya? Untuk mendapat penanganan yang intensif, beberapa pasien ditempatkan di ruangan khusus untuk mendapat terapi Ruqyah dari Ustadz Muhammad Faizar. ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا. Inilah doa untuk melindungi diri dari kejahatan setan. بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر. Tiba-tiba Bu Aas berteriak sambil menggigil, kemudian tergeletak lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk kasus ain itu cenderung jinnya atau gangguannya itu lebih sering di area pundak. Maka tadi pada awal mulanya pundaknya yang rasa berat. Yang rasa berat langsung jatuh, itu saja. Menimbulkannya juga ini jadi seperti apa yang tadi dibicarakan. Kadang mungkin sedih tanpa sebab, yang tidak mau gaul sama orang lain, dan sering melamun, malas beribadah, mungkin sering nguap-nguap. Tiupan seraya membaca ayat suci Al-Quran menjadi siksaan bagi bangsa jin yang telah berbuat zolim.
yang dirasakan tiba-tiba dada nyesek Pak. Terus pengennya nangis, pengen ngejerit, pengen nangis. Yang dirasakan tuh di pundak, di sini terasa dingin, terasa berat. Terus habis itu udah nggak kontrol, mulut nyakuk-nyakuk sendiri, udah nggak bisa ditahan lagi, mau ditutup juga udah nggak bisa. Begitu pula dengan air ruqyah yang jika diminum oleh orang yang mengalami gangguan jin biasanya menimbulkan reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah senjata bagi peruqyah, karena tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Allah Ta'ala. Ain itu apa? Ain adalah pandangan mata yang disertai takjub atau rasa ingin memiliki atau sifat dengki yang benar-benar memuncak. Sedangkan pengaruh ain ini tidak hanya timbul dari manusia saja, tapi juga dari bangsa jin. Ibu punya foto-foto di medsos enggak? Punya banyak. Kalau bisa foto-foto di medsos gitu, di privasi saja. Mengapa demikian? Karena pandangan ain ini enggak mesti harus memandang secara langsung. Bisa jadi dengan foto-foto yang ada di Facebook atau di media-media sosial yang lainnya. Ibu Aas diduga terkena ain, pandangan dari orang dengki atau mungkin yang menyukainya karena kecantikannya. 10 kali, Bu. Gimana ya, masih bingung aja penyebabnya dari mana, terus kapan saya terkena ain gitu, jadi belum paham betul Pak. Kalau gambaran sih ada ain kayak gitu. Cuman saya masih bingung aja kapan terkenanya, terus penyebabnya apa gitu. Ain banyak terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang yang meninggal karena ain. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Gejalanya mirip sihir. Korbannya biasanya menjadi pemalas, sulit untuk konsentrasi, tidurnya terganggu dengan mimpi-mimpi buruk. Bahkan korban menderita penyakit medis. Ain itu kan terjadi dari siapa aja, baik orang soleh, baik orang yang biasa-biasa aja, atau mungkin orang yang kafir gitu. Gak ada yang bisa jamin dirinya bisa selamat dari mempengaruhi orang lain dari ain tersebut. Maka yang harus dilakukan ketika takjub, membaca tabrik kalimat Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi, Masya Allah atau Subhanallah dan sebagainya. Ustadz Faizar kembali meruqyah Bu Aas untuk mengecek gangguan yang dialaminya. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah reaksinya berubah, tidak separah sebelumnya. Ibu kan seringnya rasa sedih gitu ya Bu ya. Itu membuat energi limpa itu menurun, dan ini berpengaruh pada pola makan sama pola tidur. Betul enggak? Makanya jadi enggak enak ya makan. Tidur juga enggak bisa. Susah ya. Pasien lainnya diduga korban sihir. Untuk menghindari sentuhan, Ustadz Faizar meminta suami ibu ini untuk ikut membantu proses terapi ruqyah. Santai aja Pak, tangannya jangan kaku. Ikuti saya aja. Pegang. Jin yang berada dalam tubuh Ibu Wati ini langsung bereaksi. Gue kiring ke atas Pak. Ngok gitu. Nah bagus. Nah ini ketika dipegang tulang ekornya langsung kena. Jadi kemanapun dia sembunyi dengan izin Allah nggak akan bisa sembunyi. Jadi pilihannya hanya dua, keluar dan masuk Islam, atau dia kafir tapi tetap keluar. Ayo keluar.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Jin zalim yang dikirim dari orang yang dengki ini merasuki tubuh manusia untuk membuat korban menderita sakit yang tidak bisa ditemukan secara medis. Allah yang Maha Besar, lebih besar dari apa-apa yang aku takuti. Selain itu, sihir santet biasanya mengganggu emosi korban. Seperti yang dialami Ibu Wati, kematian selalu menghantuinya. Takbir lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطلب بخير يا رحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بك لا تنهي تامة الموت بشر زاهد بر ولا تهجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وما Kasus sihir santet juga dialami ibu bernama Wiwi. Jin zalim telah menguasai ibu ini. Ibu awas, Bu. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه. Surat Ad-Dukhan yang dibaca Ustadz Faizar merupakan ancaman bagi jin yang telah menzolimi manusia. Makanan mereka di neraka adalah pohon zakum yang bisa-bisa mendidihkan perut mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang punya sarung tangan bantu. Allahu Akbar. Innama yu'minu biayatina alladziina idza dzukkiru. Ibu Wiwi dipaksa untuk sujud hingga jin yang berada dalam tubuhnya pun bersujud. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sujud kamu. Ini ayat sajadah, kamu ikut sujud bersama tubuhnya Bu Dewi. Maka kamu sudah mengakui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kamu. Ya. Iya. Aku gak mau keluar sebelum Dewi mati, tahu? Gak tahu. Gak tahu kok. Sombong banget ya. Namun, kesadaran ibu ini sulit dibangkitkan. Terapi rukyah untuk pasien yang mengalami gangguan berat harus dilakukan secara rutin. Pasien harus dilatih untuk menjaga kesadarannya dengan zikir dan memohon pertolongan Allah. Jangan membiarkan simpul emosi terbuka hingga setan dari kalangan bangsa jin mampu menguasai kesadaran manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن Kasus santet banyak dialami oleh saudara-saudara kita. Sungguh besar dosa orang yang dengki dan terjerat dalam perilaku syirik, mengirim sihir santet. Kenapa masih di sini? Sana keluar. Ayo keluar. Nggak boleh tinggal di tubuh manusia. Ini termasuk perbuatan zalim. Ya, nggak boleh tinggal di tubuh manusia. Ini masuk perbuatan zalim. Dilarang. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Surat Al-Zalzalah yang dibaca Ustadz Faizal diulang-ulang pada ayat yang menjelaskan Allah mengeluarkan beban berat dari bumi pada hari kiamat. Dengan izin Allah, beban sihir dalam tubuh Pak Untung ini pun bisa dicabut Allah. Cara kalau didiagnosa ini di pengobatan Nabawi terutama ya, ini bercak-bercak yang timbul di tangan semacam ini karena banyaknya kadar angin dalam tubuh. Tapi kalau kita sudah ketahuan dengan beberapa ciri-ciri yang memang menggambarkan, nah ini tadi langsung sendawa, menggambarkan atau menguatkan adanya gangguan jin. Berarti jenis jin yang semacam ini suka menimbulkan efek sedih, betul nggak Pak? Suka sedih sendiri, suka pesimis, susah untuk natap masa depan dan sukanya berpikiran negatif, suka suuzon dulu, suka banyak curiga dan lain sebagainya. Nah ini ada di dada, insyaallah. Kalau dada lewat sini aja. Nggak usah dipencet terlalu keras, cukup disentuh aja. Cukup sentuh aja. Keluar. Keluar. Ketawa mulu. Ayo. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Keluar yang di dada. Keluarnya lewat gumpalan darah yang bercampur dengan masih ada ini. Ayo, keluar. Yang di dada ini. Jadi terkadang rasa pusing yang ditimbulkan itu ada banyak sebab. Dan juga kadang dari perut juga ada. Keberadaan jin dalam tubuh manusia meninggalkan jejak sakit dalam organ tubuh. Karena itu dengan mudah dideteksi melalui telapak tangan. Sakit kepala ya kalau mulai dari zuhur sampai malam itu, kalau apalagi kalau udah lagi sholat itu merasakan kepala sebelah kanan saya ini kayak sakit, kayak ada yang diremes-remes gitu, ada kesemutan. Awal mulanya ya gitu, ya 2 tahun yang lalu saya pulang kerja dari luar kota, luar Jawa, pulang tahu-tahu kepala sakit biasa. Saya minum obat, terus periksa ke dokter. Kata dokter, ini mah nggak apa-apa. Sampai ke spesialis, ke medis katanya. Tapi tetap nggak sembuh-sembuh. Makanya saya terus cari-cari, lihat-lihat itu di Trans 7 ada Hasanah Ruqyah. Terus saya ngikutin pelatihan Ustadz Adam, pelatihannya Ustadz Fajar. Terus ya, alhamdulillah sedikit-sedikit saya ngerti dan sedikit paham ruqyah mandiri. Oh, tiduran, Pak. Mereka juga kadang di sini sebenarnya. Pokoknya sukanya di area-area yang tersembunyi dan sulit, dan itu memang ada lubangnya. Terutama nih. Keluar. Cukup gini aja, jangan terlalu keras. Ini saya enggak terlalu keras. Cukup dip. Ya. Jin-jin yang ketawa itu cuma
sebagai hinaan aja bagi kita. Mereka itu berusaha membuat mental perukiahnya down. Seakan mereka menunjukkan mereka itu kuat. Ini sudah tabiat bangsa jin ya dari dulu. Coba tangan lagi, Pak. Di perut keluar, yang di perut keluar. Ayo. Yang di perut keluar. Keluar yang di perut. Sebelum saya yang pegang, keluar. Dan izin Allah keluar. Ayo. Ayo yang di perut keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Muntah-muntah, salah satu reaksi ketika pasien diruqyah. Muntahan yang bercampur darah merupakan salah satu indikasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan masuk ke dalam tubuh manusia mengalir pada aliran darah. Ya, tidak boleh tinggal di tubuh manusia. Manusia bukan tempat tinggal bangsa jin. Kembali ke tempatmu sana, ayo. Ibadah sama Allah ya. Mau masuk Islam? Oh, tidak usah ketawa. Tertawa dengan meledek merupakan tabiat setan dan salah satu upaya mereka untuk meledek dan melemahkan mental peruqyah. Alhamdulillah. Enggak, yang penting sana kamu keluar. Ayo. Sana, bismillah, Allahu Akbar. Keluar. Satu. Sadar kok saya nggak bisa nahan ketawa sama nangis gitu. Mau nggak nangis itu tetap maunya nangis sama tertawa. Jin adalah makhluk gaib yang bisa keluar masuk ke dalam tubuh manusia. Namun, bagi orang-orang beriman dan selalu berzikir pada Allah, mereka memiliki benteng yang tidak bisa ditembus oleh bangsa jin.